Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadlizi Ikram. Saya adalah salah satu peserta Latsar Kementerian Perhubungan 2022 dari golongan 3, Angkatan 57, kelompok 3. Jadi pada kesempatan siang hari ini, saya sudah berada di kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 8 bersama Mas Radi Irawan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Tadi Irawan. Di sini saya sebagai Inspektur Keamanan Penerbangan ahli pertama. Jadi seperti ini nih Mas Radi, saya sebelumnya mau bertanya, Mas Radi itu udah pernah dengar gak sih dengan istilah ASN berakhlak? Oh, itu yang nilai-nilai ASN yang sekarang baru ini ya. Sebelumnya itu aneka. Nah iya, sebelumnya kan aneka, sekarang jadi ASN berakhlak. Ya. Yang saya tahu itu berakhlak yang sekarang ini terdiri dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, sekali. Sesuai ya tadi definisi yang diberikan oleh Mas Radi. Nah, selanjutnya saya mau nanya nih Mas Radi. Mas Radi ini kan seorang calon inspektur keamanan penerbangan gitu. Kalau dari tugas dan fungsi Mas sebagai divisi keamanan penerbangan di kantor Otban 8 ini, apa sih bentuk implementasi dari ASN berakhlak di kehidupan sehari-hari Mas di kantor gitu? Kalau di keamanan penerbangan sendiri, yang paling kentara atau paling terlihat itu bagian berorientasi pelayanan ada di pelayanan pas bandar udara. Pas bandara ya. Oh ya, saya paham, karena itu kan berhubungan langsung dengan masyarakat ya Mas. Ya, benar, karena memang otoritas bandar udara atau OTBAN itu memang mempunyai tugas dan fungsi sebagai regulator di dalam keamanan di dalam bandara gitu kan. Jadi selain sebagai regulator juga sebagai penyedia layanan kepada masyarakat dalam pembuatan pas bandara itu ya. Jadi itu salah satu implementasi dari bentuk berorientasi pelayanan. Nah, kalau dari Mas Radi sendiri ya terkait berorientasi pelayanan itu, menurut Mas apa sih definisi dari berorientasi pelayanan itu berdasarkan contoh Mas Radi? Menurut saya sendiri berorientasi pelayanan itu kita itu harus mempunyai suatu kayak mindset sikap, seperti itu mindset atau sikap memposisikan diri kita itu sebagai seorang pelayan. Jadi artinya di sini itu kita itu bisa lebih karena sebagai pelayan tadi kita bukannya sebagai seorang yang dibutuhkan, tapi kita yang berusaha untuk melayani masyarakat semaksimal mungkin. Saya paham. Berarti intinya adalah ketika kita sudah menanamkan mindset sebagai seorang pelayan masyarakat ya, kita akan lebih bisa mengesampingkan ego, kita akan lebih bisa mengontrol emosi, kita akan lebih bisa terfokus pada tujuan kita untuk melayani masyarakat. Dan benar itu sekali. hanya bisa didapatkan dengan sikap tadi berorientasi pelayanan. Oke, kalau selanjutnya saya mau nanya nih, dari selama pelaksanaan tugasnya Mas Radi, kalau dari Mas Radi sendiri, dari sikap berakhlak ini, kalau dari skor 1 sampai 10 nih Mas, skornya kira-kira berapa? Jujur aja. Kalau menurut saya pribadi ya, pandangan saya pribadi terhadap diri saya sendiri, itu mungkin masih 7 gitu lah. Kalau ya 10 mungkin terlalu naif, dan kesempurnaan itu ya hanya milik Tuhan. Kalau Mas Radi 7 berarti saya 5. Nah, kalau dari Mas kan tadi 7 ya Mas. Mas itu targetnya mau dapat skor berapa? Targetnya sendiri sih ya mendekati sempurna atau 9, ya sekitar segitu. Ini dilakukan dengan cara kita juga dari berorientasi pelayanan tadi kan, kita mendapatkan feedback masukan dari masyarakat agar kita terus bisa mengimprove ya, mengembangkan lebih baik lagi. Termasuk dari ini ya, definisi dari berorientasi pelayanan itu benar sekali. Terus menerus memperbaiki, continuous improvement seperti itu ya Mas. Benar sekali Mas Fadli. Jadi dengan kita melakukan perbaikan tiada henti dari
pasti ada dari feedback dari masyarakat, bagaimana sebaiknya dilakukan, atau kayak oh ini tingkat kesepahamannya lebih ditingkatkan lagi. Mungkin ya itu juga sebagai pengingat lah ya, karena kita juga manusia, mungkin ada karakter khusus, mood gitu juga. Pengimplementasian dari sikap berakhlak dan penanaman nilai berakhlak bagi saya seorang calon CPNS itu menurut Mas penting banget ya sih? Ya itu sangat penting sekali Mas Fadli. Kalau menurut Mas itu salah satu urgensinya gitu, apa sih menurut Mas kita bisa harus punya sifat berorientasi pelayanan? Contohnya kayak tadi misalnya apakah sebagai pembeda kah dengan yang lain-lainnya, ataukah tadi contohnya agar dapat dalam pelayanan, atau kita bisa misalnya contohnya bisa menghandle kondisi di kantor dan lain-lainnya sebagai seorang ASN itu menurut Mas, buat kami nih yang masih baru nih Mas, seperti apa? Urgensinya sendiri di dalam ya sekarang juga masuk ke era industri 4.0 gitu kan, pasti ada selalu tantangan-tantangan baru, dan masyarakat juga semakin informatif dan mengetahui segala hal, pasti juga tingkat untuk mendapatkan layanannya juga semakin tinggi. Oleh karena itu, dengan adanya nilai berakhlak ini diharapkan kita bisa adaptif menghadapi tantangan-tantangan tadi, dan juga ya itu juga kemudian ya kita juga bisa yang tadi nilai kompeten, jadi bisa tahu mana yang baik atau yang pas atau mana yang kurang baik gitu kan. Ya seperti itu menurut saya Mas. Harapan Mas terkait orientasi terkait sikap berakhlak untuk kantor otoritas bandar udara wilayah 8 ke depannya seperti apa? Ya yang saya harapkan sendiri, kantor Otban ini bisa selalu melakukan perbaikan, selalu mengimprove lagi agar posisi Otban yang seharusnya itu bisa lebih terlihat lagi, dan masyarakat pun menilai Otban itu ada dan melayani juga. Jadi supaya kita ini ya memunculkan awareness tentang keberadaan kita sebagai kantor otoritas, dan juga sebagai ini ya agar kita bisa muncul sebagai salah satu pelayan masyarakat. Contohnya tadi di pembuatan atas bandara dan lain-lainnya. Jadi juga terlihat juga kompetensi dan kemampuan kita dalam pelaksanaan tugas pengawasan di bandara-bandara seperti itu. Ya, benar sekali itu Mas Fadli. Oke Mas Radi, mungkin itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih banyak atas waktunya pada siang hari ini. Mohon maaf jika mengganggu. Saya akhiri wawancara pada kesempatan hari ini. Semoga sukses ya Mas. Oke, terima kasih Mas Radi. Izin Mas Radi. Jadi sekian wawancara yang sudah saya sampaikan terkait implementasi nilai berakhlak pada Mas Radi Irawan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Radi. Ya, sama-sama Mas.